Ya, Shalom. Ya, baiklah, untuk memulaikan persekutuan kita pada saat ini, saya persilakan kita semua bangkit berdiri dan kita mengangkat pujian dalam Kidung Jemaat nomor 3. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerap. Kita habiskan ibadah ini. Kiranya ibadah yang kami buat pada saat ini hanya boleh jadi dalam nama Allah Bapa, Anak dan persekutuan Roh Kudus. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, keluarga yang diberkati Tuhan, dalam kehidupan kita tentu ada banyak kesalahan, pelanggaran yang mengakibatkan dosa yang kita sering lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, dalam kesempatan pada saat ini, mari kita datang mengakui akan setiap salah dan dosa kita. Melalui doa, kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa di surga, pada saat ini kami datang bersyukur, berterima kasih kepadamu atas kasih dan anugerah-Mu, sehingga kami pada saat ini masih boleh ada berkumpul bersama-sama di rumah keluarga di tempat ini. Sebelum kami jauh melangkah dalam persekutuan kami pada saat ini, Tuhan, kami sadar dalam kehidupan kami sering lalai melakukan setiap apa menjadi perintah-Mu, setiap firman-Mu. Untuk itu Tuhan, melalui itu semua mengakibatkan dosa, baik itu dosa pikiran, perkataan, bahkan perbuatan kami. Kami datang mengakui di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengakui akan setiap salah dan dosa kami. Untuk itu Tuhan, ampuni kehidupan kami, baharui hidup kami, agar kami layak disebut sebagai anak-anak tebusan darah-Mu yang kudus. Ya Tuhan Bapa di sorga, terima kasih atas setiap pengampunan yang Engkau selalu nyatakan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengaku dosa kami kepadamu. Amin. Bapak Ibu, keluarga yang diberkati Tuhan, sebelum kita dilayani oleh sebagian dari firman Tuhan, kita mengangkat pujian dalam Kidung Jemaat nomor 50A, Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Untuk pelayanan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di sorga, melengkapi persekutuan kami pada hari ini Tuhan. Kami akan dilayani oleh sebagian dari firman-Mu. Tetapi sebelum itu Tuhan, biarlah Engkau memberkati kami semua yang hadir pada saat ini. Agar kami yang hadir pada saat ini hanya boleh tertuju kepada firman-Mu yang akan disampaikan. Biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, agar hamba-Mu hanya boleh berkata-kata sesuai dan seturut kehendak-Mu. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, keluarga yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang melayani kita pada saat ini terdapat dalam kitab Filipi, pasal 4 ayatnya yang keempat. Kitab Filipi pasal 4 ayatnya yang keempat. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Saya bacakan sekali lagi.
Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Begitu jauh pasal dan ayat pembacaan kita, Yesus bersabda yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Bapak Ibu keluarga yang diberkati Tuhan, melalui pembacaan kita pada saat ini, saya mengangkat satu tema, yaitu bersukacita dalam Kristus. Bersukacita dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu keluarga yang diberkati Tuhan, kita ketahui bahwa seorang pelawak mempunyai keahlian untuk membuat setiap orang tertawa dan bergembira. Nah, seorang pelawak ini kita ketahui bahwa ia dapat membuat setiap orang tertawa dan berbahagia. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, padahal bisa jadi seorang pelawak adalah orang yang paling stres. Nah, karena kita tidak tahu apa yang ia alami, apa yang menjadi pergumulan hidupnya ketika ia pada saat itu sedang melakukan apa yang menjadi pekerjaannya itu sebagai pelawak. Kita tidak tahu apa yang menjadi yang ada dalam kehidupannya, masalah apa yang ia hadapi. Nah, mungkin pada saat ia pentas atau ia melakukan apa yang menjadi pekerjaannya itu sebagai pelawak, ia bisa membuat banyak orang tertawa dan bergembira. Tetapi kita tidak tahu bahwa seorang pelawak ini bisa dikatakan orang yang paling stres. Nah, Bapak Ibu keluarga yang diberkati Tuhan, teladan agung sukacita ada pada Tuhan Yesus, walaupun hidupnya mengalami banyak kesengsaraan. Nah, tetapi ia sanggup bersukacita dalam penderitaan. Ia berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-11. Nah, orang percaya juga memiliki sukacita di saat menderita. Mazmur 16 ayatnya yang ke-11. Tetapi banyak orang Kristen sedikit sekali mengetahui rahasia mengalami sukacita. Bagaimana caranya walaupun terhimpit dan teraniaya? Nah, ada pada tulisan Paulus dan Filipi. Padahal saat itu ia sedang dipenjara di kota Roma. Ia tidak mempunyai alasan untuk bersukacita, apalagi dia hanya menunggu dipenggal kepalanya. Nah, apa rahasia Rasul Paulus dapat mengalami sukacita? Nah, Bapak Ibu keluarga yang diberkati Tuhan, nah pada saat itu Rasul Paulus ia mengalami suatu masalah. Ia dipenjara dan pada saat itu ia akan dipenggal kepalanya. Tetapi ia tidak mengurangi sedikit apa yang menjadi sukacitanya. Padahal pada saat itu ia mau dipenggal kepalanya, tetapi tidak mengurangi sukacitanya. Nah, Bapak Ibu keluarga yang diberkati Tuhan, rahasia utamanya adalah pada cara berpikirnya. Nah, Rasul Paulus pada saat itu hal yang tidak mengurangi sukacitanya, yaitu pada hal berpikirnya. Nah, berpikir ia sebutkan 10 kali, anggapan 7 kali, dan mengingat 1 kali. Nah, semuanya disebut 18 kali. Sukacita orang percaya terdapat dalam cara berpikir. Cara berpikir seseorang menentukan sikapnya. Amsal pasal 23 ayat yang ke-7. Nah, Bapak Ibu keluarga yang diberkati Tuhan, apa yang menyebabkan kita tidak mengalami sukacita?
Nah, apa yang menyebabkan kita sebagai manusia tidak mengalami sukacita? Nah, yang pertama yang menjadi penyebabnya yaitu keadaan. Keadaan. Nah, Bapak Ibu keluarga yang diberkati Tuhan, kita pasti akan senang bila setiap rencana, program, bahkan harapan kita itu bisa tercapai dan berjalan sesuai keinginan kita. Tetapi banyak hal sekali keadaan yang tidak bisa kita kendalikan. Bila kita bergantung kepada keadaan, maka kita akan mengalami kesedihan yang sangat dalam hal-hal, dalam hari-hari yang kita jalani. Nah, kemudian hal yang kedua yaitu sesama kita. Nah, sesama kita. Bapak Ibu keluarga yang diberkati Tuhan, kita bisa kehilangan sukacita karena sesama kita telah berbicara dengan keras sehingga menyinggung perasaan dan mungkin harga diri kita. Nah, Bapak Ibu keluarga yang diberkati Tuhan, terkadang dalam kehidupan kita, orang-orang yang berada di sekitar kita bisa saja menjadi penghalang dan penghambat dalam kita mencapai apa yang menjadi sukacita dalam kehidupan kita. Mungkin orang-orang di sekitar kita ada yang iri dengan apa yang menjadi harapan dan program kita. Nah, disitulah mereka berkata-kata apa yang tidak sesuai dengan pendengaran kita. Nah, mungkin di situ apa yang menjadi sukacita kita sudah mulai redup akan dan sudah mulai hilang. Nah, Bapak Ibu keluarga yang diberkati Tuhan, hal yang ketiga yaitu harta benda. Nah, Abraham Lincoln berjalan-jalan dengan dua putranya. Keduanya ribut sepanjang hari. Nah, temannya bertanya kepada mereka, kenapa mereka ribut? Abraham menjawab, satu mempunyai 3 kenari, tetapi setiap anak ingin mendapatkan 2. Yesus memperingatkan kita dalam kitab Lukas pasal 12 ayat yang ke-5. Harta benda dapat merampas sukacita kita. Harta benda dapat merampas sukacita kita. Nah, Bapak Ibu keluarga yang diberkati Tuhan, hal yang keempat yaitu kekhawatiran. Kekhawatiran. Banyak orang dirampas sukacitanya karena kekhawatiran. Banyak orang karena khawatir menjadi sakit, sulit tertawa, tidak bersukacita, dan mengalami gangguan jiwa. Rasul Paulus dalam pelayanannya tidak ada yang mendukung. Di dalam penjara tidak ada yang membelanya. Tetapi ia bisa bersukacita. Dalam kitab Amsal pasal 17 ayat yang ke-22 berkata, lawanlah kekhawatiran dengan sukacita karena hati yang gembira adalah obat. Nah, Bapak Ibu keluarga yang diberkati Tuhan, nah, hal yang keempat ini sangat sering terjadi dalam kehidupan kita, yaitu kekhawatiran. Nah, terkadang kita berpikir ketika kita sudah mempunyai rencana dan program, pasti di sana ada rasa khawatir yang kita selalu rasakan. Nah, misalnya ketika kita sebagai kepala keluarga, di sana kita sudah mempunyai rencana bahwa bulan depan, misalnya bulan depan ia mempunyai rencana itu untuk membuat rumah. Nah, apalagi kalau keluarga yang baru, ya tentu pasti berpikiran untuk membuat rumah atau tempat tinggal. Nah, pasti di sana ada rasa khawatir yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Mungkin di sana kita berpikir, kira-kira saya bisa menyelesaikan semua itu, apa yang menjadi rencana saya itu membuat rumah.
kira-kira saya masih sehat atau malah sebaliknya saya sakit. Dan pasti ketika saya sudah sakit, jatuh sakit, pasti apa menjadi rencana saya itu pasti akan tidak bisa tercapai. Nah, bisa tercapai tapi itu kemungkinan tidak terlalu efektif. Nah, Bapak Ibu keluarga yang diberkati Tuhan, nah, hal yang keempat ini yaitu khawatir, itu sangat-sangat fatal dan sangat-sangat menjadi pemikiran kita, apa menjadi yang ada di dalam pemikiran kita. Nah, tetapi pada saat itu dalam Alkitab seorang Rasul Paulus dalam pelayanannya tidak ada yang mendukungnya, dan pada saat itu ia berada dalam penjara. Nah, tidak ada yang membelanya, tetapi ia bisa bersukacita. Nah, Bapak Ibu saudara, Bapak Ibu keluarga yang diberkati Tuhan, dalam pembacaan kita pada saat ini kita diajak untuk senantiasa bersukacita di dalam Kristus, dan kita harus kita mengikuti apa yang menjadi teladan dari Rasul Paulus, yang dimana ketika ia mengalami suatu peristiwa dan pada saat itu ia di dalam penjara, tetapi ia tetap bersukacita karena firman Tuhan berkata, lawanlah kekhawatiran dengan sukacita, karena hati yang gembira adalah obat. Nah, demikian firman Tuhan Yesus. Firman Tuhan pada saat ini, biarlah firman Tuhan pada saat ini menjadi pedoman kekuatan kita dalam kita menjalani kehidupan kita, baik itu pribadi bahkan secara berkeluarga. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pada saat ini kita tiba dalam persembahan. Sementara korban persembahan dijalankan, kita mengangkat pujian yang berkata, sungguh ku bangga Bapa, dan apa kalimat-kalimat seterusnya. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan, karena tahu ini menyenangkan hati-Mu. Baiklah, pada saat ini kita akan tiba dalam doa syafaat. Untuk itu, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Segala pujian dan hormat kami naikkan kepadamu Bapa di sorga. Terima kasih atas kesempatan yang Kau masih beri dalam kehidupan kami pada saat ini. Ya Tuhan Bapa di sorga, terima kasih buat persekutuan yang mulai tercipta di hari ini. Kami telah memuji, memuliakan akan kebesaran-Mu. Terlebih khusus kami telah diperdengarkan oleh sebagian dari firman-Mu. Ya Tuhan Bapa di sorga, hamba-Mu menyadari firman-Mu sempurna adanya, tetapi hamba-Mu yang menyampaikan penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Untuk itu Tuhan, biarlah Engkau mengurapi kami semua, agar kami boleh pahami, khususnya kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami pribadi, bahkan keluarga masing-masing. Ya Tuhan Bapa di sorga, pada saat ini hamba-Mu akan menyampaikan setiap apa menjadi pergumulan keluarga, bahkan kami secara bersama-sama. Tetapi hamba menyadari hamba adalah manusia yang berdosa, penuh kelemahan keterbatasan. Untuk itu Tuhan, biarlah Engkau ampuni hamba-Mu, agar hamba layak menyampaikan setiap pergumulan syafaat
keluarga, bahkan kami yang hadir pada saat ini. Ya Tuhan, Bapa di sorga, terima kasih atas pengampunan-Mu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan hamba-Mu. Bapa di sorga, pada saat ini hamba-Mu berdoa buat keluarga pada saat ini yang boleh menerima penempatan ibadah rumah tangga pada saat ini. Hamba-Mu berdoa, berkati kehidupan keluarga di tempat ini. Sebagai kepala keluarga, bahkan ibu rumah tangga, Engkau memberkati apa yang menjadi setiap tugas dan tanggung jawab mereka dimanapun saja bidang. Agar apa menjadi tugas dan tanggung jawab mereka boleh laksanakan itu semua karena anugerah Tuhan. Kesehatan, kekuatan Engkau selalu beri dalam kehidupan mereka. Apa menjadi cita-cita, program, harapan ke depannya, biarlah Engkau selalu memberkati. Engkau memberkati setiap sanak saudara, bahkan anak-anak yang ada. Apa menjadi tugas dan tanggung jawab mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Kesehatan, kekuatan Engkau selalu beri dalam kehidupan mereka. Iya Tuhan, Bapa di sorga, pada saat ini kami berdoa buat kami anggota kolom yang ada, yang hadir pada saat ini. Kami datang dengan berbagai pergumulan warna-warni kehidupan. Biarlah Engkau melihat apa menjadi pergumulan harapan kami. Engkau memberkati setiap pergumulan dan harapan kami yang menjadi cita-cita harapan kami keluarga pribadi. Engkau memberikan kesehatan, kekuatan kepada kami. Engkau memberikan setiap apa yang menjadi harapan kami. Engkau berkati setiap anak-anak kami, baik itu pada saat ini anak-anak kami yang sedang dalam bangku pendidikan dari PAUD hingga perguruan tinggi, dan anak-anak kami yang sedang dalam perantauan orang mencari nafkah kehidupan mereka. Biarlah Engkau selalu memberikan mereka hikmat, kecerdasan, hikmat kepintaran, agar apa menjadi tugas dan tanggung jawab mereka boleh laksanakan itu semua sesuai dan seturut kehendak-Mu. Dan biarlah Tuhan buat anak-anak kami yang pada saat ini dalam rantauan orang mencari pekerjaan, biarlah Engkau memberkati, beri mereka sehat kuat, dan berikanlah mereka hati agar mereka boleh mencintai pekerjaan mereka dengan sungguh-sungguh. Iya Tuhan, Bapa yang di surga, pada saat ini Tuhan kami berdoa buat anggota kolom pada saat ini yang belum sempat hadir bersama-sama dengan kami. Kami tidak tahu apa menjadi halangan dan rintangan mereka, tapi kami berdoa Tuhan, buat yang sengaja mengeraskan hati mereka, biarlah Engkau ketuk pintu hati mereka, lembutkan hati mereka, agar suatu saat Tuhan, mereka boleh datang bersekutu, dan mereka boleh sadar tanpa Tuhan, hidup mereka tidak berarti apa-apa. Kami berdoa Tuhan, buat yang sakit, biarlah Engkau memberkati, Engkau menjamah setiap tubuh-tubuh mereka yang sakit. Engkau menjamah setiap obat-obatan, makanan, para medis, bahkan keluarga yang merawat mereka, agar dengan kesemuanya itu mereka boleh mendapat kesembuhan yang berasal daripadamu. Dan suatu saat nanti mereka boleh datang bersama-sama bersekutu seperti yang kami buat pada saat ini. Ya Tuhan, Bapa yang di surga, pada saat ini Tuhan, melalui persekutuan kami telah memberikan persembahan syukur. Biarlah Engkau memberkati persembahan syukur kami ini, agar persembahan syukur kami ini boleh dipakai dalam penata layanan yang ada di tengah-tengah dunia ini, khususnya yang ada di jemaat kami di Bukit Sion, Batangono. Dan ajarlah kami Tuhan untuk mempersembahkan tubuh, roh, dan jiwa kami, karena itu adalah persembahan yang sejati. Iya Tuhan Bapa yang di surga, pada saat ini Tuhan kami berdoa buat bangsa Indonesia yang pada saat ini Tuhan telah mengalami gejolak dunia, yaitu adanya virus corona. Iya Tuhan, kami tahu hanya Engkau Allah yang berkuasa di tengah-tengah dunia ini. Untuk itu Tuhan, biarlah Engkau
Pulihkan dunia ini Tuhan. Engkau sembuhkan dunia ini. Karena hanya kepadamu Tuhan kami dapat meminta dan memohon. Kami percaya Tuhan, kami bersama-sama dengan Engkau, dunia ini dapat dipulihkan. Agar kami Tuhan dapat melakukan setiap aktivitas kami seperti sedia kala. Ya Tuhan, Bapa di surga, kami berdoa Tuhan buat setiap pemerintah yang ada. Biarlah Engkau memberkati pemerintah kami. Berikan mereka roh hikmat, roh kebijaksanaan, roh kearifan, agar apa menjadi tugas dan tanggung jawab mereka boleh laksanakan semua hanya sesuai dan seturut kehendak-Mu. Ya Tuhan, Bapa yang di surga, seusai persekutuan kami pada saat ini, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Biarlah Engkau memberkati perjalanan kami, agar kami boleh tiba di rumah kami bertemu dengan keluarga kami dengan tidak kekurangan sesuatu apapun. Ya Tuhan, Bapa di surga, ada begitu banyak menjadi pergumulan kami, tetapi hamba-Mu tidak dapat menguraikan satu dengan satu. Kami percaya Engkau telah lebih dulu mengetahui apa menjadi isi hati kami. Untuk itu Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan kami. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan menjawab setiap doa kami indah tepat pada waktunya. Ini doa kami Tuhan, ini syafaat kami yang kami bawa hanya melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Untuk mengakhiri persekutuan kita pada saat ini, saya persilakan kita semua bangkit berdiri dan kita mengangkat pujian yang berkata, "Ya kutubo sanang. Ya kutubo sanang mau motong tanggungan moloyos noanggu tukon sanang tutu doi susah babasal akiku bubusak tongo yaku monggol sidutu tobikon yaku tubo anggayo temeneno tuboan tukon matean yana Yesus kotu bunuh." Kita terima berkat Tuhan, kita berdoa. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus menyertai kita dari dahulu kekal sampai untuk selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah ini kami nyatakan selesai dengan ucapan terima kasih. Disilakan duduk kembali.